Allah alam bisawab, ya, saya tidak tahu ya. Dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan apa? Palestina. Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ya, Maulid Nabi bid'ah. Baik, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Ustaz, tapi nanti kalau kita nggak milih, orang kafir yang milih, akhirnya mereka yang menang. Tuh. Begitu kan? Begitu. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Habis tarawih mau ceramah silakan, dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong. Wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah. Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Nah, ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Ya Allah. Nah, jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu? Apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu? Allah alam bisawab, ya, saya tidak tahu ya. Itu memang ada ijtihad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan apa? Palestina. Dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Dan mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu. Jadi jihad ini jihad yang keliru, jihad yang salah, karena nggak ada jihad yang benar di era ini. Belum ada. Jihad di sebelah mana yang benar? Untung dia mati duluan. Akhirnya nggak sempat melakukan dosa itu. Alhamdulillah. Dia mokat duluan. Jihad di mana? Mau ngomong jihad di mana? Jihad mana yang benar sekarang? Jihad yang sesuai dengan qawaid jihad di mana yang benar? Yang ada fitnah sekarang tuh. Iya kan, negeri-negeri Islam ini fitnah. Muslim sama muslim bunuh-bunuhan. Yang kelompok ini, kelompok muslim fitnah. Negeri fitnah jangan disamperin, dihindari, jangan nyemplung ke sono ngaco. Jihad di mana yang benar? Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Hah? Palestina enggak? Siapa bilang? Palestina harusnya hijrah, bukan jihad. Ada Ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah. Melakukan perbuatan bid'ah disebut sebagai ahli bid'ah. Maulid Nabi ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan, dan sebagian ulama Malikiyah ya mengatakan bid'ah. Apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kami menghadapi pemilu nanti, sementara Anda lihat di papan reklame banyak calon yang non muslim? Nah, jangan. Kalau ini barulah khilafiyah ya. Anda lebih setuju pendapat yang jangan ikut-ikutan sama sekali. Apakah pemerintah mewajibkan ikutan? Mewajibkan nggak? Di rumah. Di rumah udah jangan ikutan. Ustadz, nanti kalau kita tidak memilih, karena kita meyakini keharaman cara demikian. Ini haram, ini bukan cara Islami. Nggak mungkin kita mendirikan syariat dengan cara demikian, mendirikan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara, nggak mungkin. Ustadz, tapi nanti kalau kita nggak milih, orang kafir yang milih, akhirnya mereka yang menang. Tuh. Begitu kan? Ini babi haram jangan dimakan. Ustadz, nanti kalau kita nggak makan, ntar tuh babi dimakan kafir. Begitu. Namun apakah boleh kita ikut pemilihan umum?
Maka saya katakan jumhur ulama membolehkan, terutama ulama yang Syiah. Di antara yang membolehkan seperti Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Ali mengatakan, dulu cerita di hadapan kita dan rekamannya ada. Dulu saya waktu ada pemilu di Irak, ya, maka banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hukum pemilu. Saya mengatakan Ahlussunnah jangan milih, tidak usah sibuk dengan pemilihan lain. Ternyata Syiah yang menang. Syiah yang menang jadi masalah bagi Ahlussunnah. Akhirnya setelah itu pemilu berikutnya saya suruh milih semuanya, pilih yang sunnah. Boleh ikut pemilu, kenapa nggak boleh? Salah satu ulama kita pernah memberikan fatwa di Irak agar tidak ikut pemilu pada saat itu. Semua yang ikut pengajian sunnah jangan ikut pemilu. Pada saat itu banyak sekali yang ikut sunnah tidak mau ikut pemilu. Yang terjadi apa? Kelompok Syiah menang. Tertindas, gitu kan? Sekarang Bagaimana hukum ceramah tarawih? Apakah termasuk bid'ah? Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan saya sudah terangkan ya, tidak segala hal yang dikatakan tidak dikerjakan oleh Nabi langsung berubah menjadi bid'ah. Kan tadi ada ketentuannya. Diikat dengan apa? Ada konsekuensi hal itu di masa Nabi. Terus ada apa? Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau tidak dikerjakan oleh Nabi, mengumpulkan mushaf tidak dikerjakan oleh Nabi. Dikerjakan oleh siapa? Utsman bin Affan. Tidak menjadi bid'ah. Baik. Terkait dengan ceramah tarawih ini, itu yang saya tanya ke sejumlah guru. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Cuman bagian tidak membolehkan, itu dia pandang ketidakbolehannya kalau dilakukan sebagai rutinitas khusus setiap hari. Atau setiap tahun seperti itu sebelum sholat dimulai. Dia ceramah. Jelas ya? Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Karena Nabi tidak pernah selepas sholat malam berzikir apapun kecuali hanya membaca Subhanal Malikul Quddus. Tidak ada beliau ceramah kepada sahabat dan seterusnya. Dan yang tidak boleh juga kalau dia ceramah antara dua rakaat tarawih. Antara di sela-sela sholat. Tapi di awalnya, itu dilihat ya di awal itu. Sore imam masjid misalnya. Di sholat isya. Dia melihat manusia sedang berkumpul. Oh banyak orang. Ini jarang-jarang ini. Saya dapat kesempatan menceramai mereka. Ya, maka dia tidak enak dibilangin terikat dengan sholat tarawih. Ya sudah. Dia gunakan waktu antara adzan dan qomat. Dia ceramai. Dia kasih nasihat-nasihat. Itu nggak ada masalah. Itu dilakukan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan. Ya, kadang sebagian waktu beliau antara adzan dan qomat, kadang sebelum sholat tarawih. Ustaz, bagaimana hukum melazimkan ceramah tausiah antara isya dan tarawih? Ya saya tidak ada masalah, itu hanya manfaat. Sebagaimana kita melazimkan ceramah setiap pada maghrib sampai isya setiap hari minggu. Ini melazimkan atau tidak? Melazimkan apa? Sebagian orang mereka mumpung orang lagi tarawih maka dia manfaatkan untuk apa? Ceramah. Selama tidak diyakini itu lebih afdal, maka ini bukan bid'ah, hanya sekedar apa? Sarana. Cuma saya anjurkan ceramah itu sebaiknya setelah witir, setelah sholat selesai semua baru bikin ceramah. Karena kalau menunggu setelah sholat kemudian dipotong untuk ceramah baru witir, ini terkadang orang gelisah ya. Makanya ya udah selesai sholat sampai selesai, habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong, itu lebih afdal ya. Ceramah tarawih, banyak banget tuh Pak ceramah tarawih Pak. Kultum, kuliah terserah antum. Padahal ini nggak ada sunahnya sama sekali. Di zaman Umar ketika beliau mengadakan sholat tarawih nggak ada kultum. Di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, kultum itu baru muncul belakangan hari di Indonesia. Kalau saya boleh katakan itu bid'ahnya Made Indonesia, ya betul. Yang pertama kali membuat orang Indonesia, betul. Karena kalau antum ke Saudi nggak ada kultum, ke Mesir nggak ada kultum. Tapi yang bisa dipastikan tidak boleh itu kalau ceramah tarawih selepas sholat tarawih. Habis tarawih mau ceramah silakan. Dan itu dilakukan juga di Arab Saudi ya. Sebagian ulama setelah subuh mereka ceramah, sebagian ulama setelah sholat tarawih mereka ceramah. Jadi sholat jangan dipotong. Kunut subuh terus menerus ada dalilnya, hadisnya dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Nggak boleh dipakai. Muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu muhdats. Apa makna muhdats? Beda, bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai dijelaskan, ai bunayya bid'atun, wahai anakku, kunut subuh itu bid'ah.
Kalau bid'ah nggak boleh kita ikut. Mereka kunut, biarkan mereka kunut. Kita baca pujian kepada Allah, jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud, wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam. Nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda, nggak boleh kita ikut bedanya. Jelas? Jangan nanti dibilang lagi, ini kan masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Kalau beda nggak ada ijtihadiyah, udah beda ya beda. Ini tidak benar. Ini masalah khilafiyah, tidak sampai pada tingkatan apa? Bid'ah membid'ahkan. Barang siapa yang terjerumus pada bid'ah membid'ahkan dalam masalah kunut subuh, dia telah menyelisih manhaj ahlu sunnah. Tidak ada imam yang dia ikuti. Kunut subuh adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Kita tahu mazhab Syafi'i menyatakan kunut subuh sunnah. Sementara kalau kita pelajari secara sanad, bahwasanya sanad hadis yang menyatakan disunnahkannya kunut subuh sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tetapi ini masalah khilafiyah yang muktabar, khilafiyah yang kuat. Yang kunut subuh itu bid'ah, maka kalau kita ikut begini berarti ikut apa? Terjerumus dalam bid'ah. Padahal tidak demikian. Bahkan saya tidak menemukan perkataan Imam Ahmad menyatakan bahwasanya hal itu adalah bid'ah. Cuma dia mengatakan tidak sunnah, bahwasanya yang sholat di belakangnya silakan mengikuti. Dan ini juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengingkari kunut subuh, artinya beliau tidak menerima kunut subuh. Kunut subuh menurut beliau tidak sunnah. Tetapi beliau sendiri menyuruh orang untuk ikut kunut subuh di belakang imam yang kunut kalau posisi dia sebagai makmum. Bagaimana Imam Ahmad yang menyatakan tidak sunnah kunut subuh, dia menyatakan orang yang sholat di belakang imam yang kunut